Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duta Sukmarani di mata kuliah Konsep Dasar IPA Pendidikan Guru Sekolah Dasar 3 SKS untuk semester 2. Hari ini kita akan belajar praktikum kimia saponifikasi atau pembuatan sabun padat dari minyak jelantah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mempelajari proses pembuatan sabun padat dari minyak jelantah, dan yang kedua, untuk mengetahui reaksi pada proses pembuatan sabun padat dari minyak jelantah. Sebelum kita masuk kepada proses pembuatan sabun, kita harus tahu dulu nih, saponifikasi itu apa sih? Saponifikasi adalah proses pembuatan sabun dengan mencampurkan asam lemak atau trigliserida dengan alkali atau NaOH sehingga nanti akan membentuk gliserol dengan garam karboksilat atau sejenis sabun. Selanjutnya kita harus tahu teorinya dulu nih. Yang pertama, minyak secara kimiawi disebut dengan trigliserida atau memiliki rumus kimia C3H5OOCr3 merupakan bagian dari lemak atau lipid. Yang kedua adalah alkali. Dalam hal ini disebut dengan basa yang larut dalam air dan memiliki pH lebih dari 7. Contoh alkali yang dapat digunakan untuk proses pembuatan sabun adalah NaOH untuk membuat sabun padat dan juga KOH untuk pembuatan sabun cair. Karena kali ini kita akan membuat sabun padat, maka basa yang kita gunakan adalah NaOH yang biasa di pasaran disebut dengan soda api atau soda kaustik, sedangkan rumus kimianya merupakan natrium hidroksida atau sodium hidroksida. Yang ditunggu-tunggu, kita masuk ke alat-alat untuk praktikum kali ini. Kita simak ya. Alat-alatnya adalah sarung tangan, masker, kacamata laboratorium, beker gelas, pipet tetes, timbangan, wadah, spatula, hand beater, dan juga cetakan. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah minyak, arang yang sudah dicuci, air destilasi atau air mineral, soda api atau NaOH, aroma tambahan. Dalam hal ini teman-teman bisa menggunakan kulit jeruk, rendaman serai, jahe, kopi, atau juga bibit parfum. Berikutnya adalah antibakteri, pewarna sabun, dan juga tisu. Penting untuk diingat ya teman-teman, jangan gunakan wadah atau alat berbahan aluminium. Karena jika bereaksi dengan NaOH dapat memicu gas atau ledakan. Sebagai alternatif, teman-teman dapat menggunakan bahan seperti plastik, karet, melamin, atau kaca. Selanjutnya, langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah menyaring minyak jelantah. Yang kedua, untuk mengurangi bau tidak sedap dari minyak jelantah, teman-teman bisa menggunakannya untuk menggoreng jahe secukupnya. Yang ketiga, teman-teman bisa merendam arang yang telah dibersihkan ke dalam minyak jelantah selama 24 jam. Setelah itu, teman-teman timbang minyak sebanyak 200 gram. Selama minyak direndam, teman-teman bisa menyiapkan larutan NaOH dengan cara mencampurkan soda api padat sebanyak 33,6 gram ke dalam air destilasi atau air mineral sebanyak 100 ml. Ingat, jangan kebalik ya. Soda apinya yang dimasukkan ke dalam air. Jangan air yang dituang ke dalam soda api karena bisa menyebabkan ledakan. Setelah soda api dimasukkan ke dalam air, teman-teman bisa mengaduknya perlahan. Setelah diaduk, akan terjadi kenaikan suhu. Jika larutan terasa panas, maka teman-teman tunggu sampai dingin dulu baru digunakan untuk membuat sabun. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat kerja kakak berikut ini ya.
Ketika kita mencampur soda api dengan air, akan terjadi perubahan warna larutan, timbul gas, dan juga kenaikan suhu. Hal ini disebabkan karena ketika soda api bereaksi dengan air akan membentuk ion Na+ atau natrium dan juga ion OH- atau hidroksida. Hal ini menyebabkan kenaikan suhu atau disebut reaksi eksoterm. Setelah minyak direndam di dalam arang selama 24 jam, kemudian disaring lagi dan ditimbang sebanyak 200 gram, dan larutan NaOH tadi sudah dingin, maka kita bisa menuangkan larutan NaOH ke dalam minyak jelantah dan kemudian diaduk menggunakan hand beater sampai mengental atau berjejak. Selama proses pengadukan, teman-teman bisa menambahkan aromaterapi dan juga antibakteri ataupun pewarna. Setelah mengental atau berjejak, teman-teman bisa mencetak sabun tersebut. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyimak kerja kakak berikut ini ya. Reaksi penyabunan atau saponifikasi dapat ditulis sebagai C3H5OOCr3 atau trigliserida ditambah 3 NaOH atau alkali membentuk C3H5OH3 atau gliserin dan juga 3 NaOOCr atau sabun. Setelah teman-teman mencetak sabunnya dan mengeras, maka teman-teman harus menunggu selama 1 bulan terlebih dahulu sebelum teman-teman menggunakan sabunnya. Hal ini bertujuan untuk mengurai NaOH atau soda api agar ketika kita memakai sabun, tangan kita tidak kering. Nah, berikut ini adalah hasil dari sabun-sabun yang telah siap digunakan. Sekian praktikum kimia saponifikasi kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai ketemu di praktikum minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.